Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menyampaikan kajian Salah Riyadhus Shalihin, yaitu tentang tawakal pada hadis ke-75 karya Syekh Salim bin Iyad Al-Hilali. Baik, berbicara tentang tawakal, saya kira kita sudah sama-sama paham. Secara sederhana, tawakal itu artinya mewakilkan. Kalau secara luas lagi diartikan para ulama menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh hati, berpegang teguh, dan kita keputusan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa fadilah atau keutamaan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita membuktikan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mi'izati wasilat qulubuhum wa idza sidat alaihim ayatu sidatul iman walau dunya tawakkalun. Salah satunya tidak yang beriman itu adalah manusia bertawakal kepada Allah. Pada yang kedua, akan memperoleh gimana rezeki. Tadi bahwa Allah menciptakan makhluknya, pasti Allah akan memberikan rezeki yang untuk setiap makhluk. Tidak akan ada banyak makhluk yang tidak akan bisa rezeki. Itu artinya bahwa jaminan dari Allah. Pada yang ketiga, memperoleh kecukupan kebutuhan. Ya, Allah akan memberikan kebutuhan kepada kita sesuai kapasitas kita. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita. Kemudian yang keempat, pada waktu itu setan akan takut. Kenapa? Orang yang bertawakal pada Allah, dia akan selalu istiqomah, maka setan itu tidak akan mampu mengganggu. Ini adalah kalau semestaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu la khawfun alaihim wa bisyuril jannati la taqutu. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah yang kelima, menghargai usaha yang dilakukan. Usaha itu tidak sia-sia, karena hasilnya itu adalah tentu akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, pada keenam yang tidak kalah pentingnya, dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena yakin orang bertawakal menyerahkan diri hanya kepada Allah. Enam fadilah, maka kita tentu. Kemudian apa sih manfaatnya kita bertawakal kepada Allah? Setidaknya ada 4 manfaat kepada Allah. Yang pertama, setiap urusan akan bekerja dengan baik, akan meminimalisir, mengurangi sebuah hambatan yang akan terjadi. Yang kedua, akan menenangkan ketenangan. Jadi hasilnya kita akan bersenang bersabar kepada Allah. Yang ketiga, bersifat optimis yang dikatakan wa absyir bil jannati la tuqulu. Dan yang keempat, akan menyadari bahwa keagungan Allah, karena yang lainnya itu akan sirna. Itu manfaatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang jiwa pasti akan mati. Itu antara lain yang perlu diingatkan. Dan hadis ini saya bacakan hadis ke-74 tersebut. An-Nasi Abdi Abbas radhiyallahu anhu. Aidon ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hansamtu. Allahumma inni a'udzubika la ilaha illa anta antudilla anta hayyul ladzi la yamut wal jin wal insi yu'min. Ruahu Bukhari. Yang terjemahannya bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga bahwa Rasul SAW bersabda, ya Allah,
kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu pula aku bertawakal, kepadamu aku kembali, dan karenamu aku lawan musuh-musuh dari sikanmu. Dan tidak ada ilah yang hak melainkan hanya Engkau semata. Engkau yang maha hidup, Rabb yang tidak akan pernah mati. Sedangkan jin dan manusia pasti mati. Muttafaq alaih. Ada paling tidak 3 pelajaran. Yang pertama, untuk hadis tadi, bahwa kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebab Dia Allah Subhanahu yang menyandang sifat-sifat kesempurnaan. Dan hanya Dia yang dapat dijadikan sebagai tempat bersandar, tempat bergantung, tempat memohon, tempat mengabdi yang sesungguhnya. Pelajaran kedua, segala sesuatu dengan Allah akan binasa. Karena itu Dia tidak layak untuk dijadikan sebagai sandaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup pasti mati. Yang ketiga, disunahkan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, baik perkataannya, tindakannya, atau perintah-perintahnya, sehingga kita menjadikan umat Rasulullah SAW. Nah, inilah beberapa makna tawakal. Mudah-mudahan kita sambil memahami, kita menjadi orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah dan menjadi orang yang senantiasa istiqomah dan bertakwa kepada Allah, mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.